Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI FSC, tentunya bersama Radio Institute. Kita terus mengawal dunia Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Asap semakin menyelimuti permukaan bumi Indonesia. Pilihan utama kembali ke dunia maya. Kapan lagi kita mau menyediakan tenaga pemikiran untuk mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Rado Institute sebagai lembaga yang konsisten mengisi dunia maya dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi kembali hadir menyapa mahasiswa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melakukan bedah riset artikel. Kita mereview riset artikel mahasiswa yang sudah nampak bentuknya untuk siap kita submit ke jurnal internasional. Mudah-mudahan sukses dan dapat terbit dalam waktu yang ditentukan. Oke, kita coba lihat riset artikel yang telah dipersiapkan. Jadi kalau kita lihat riset artikel yang telah dihasilkan oleh mahasiswa ini adalah the comparison some extended Weibull distribution, exponentiated Weibull, exponential Weibull, and additive Weibull for the wind speed probability modeling. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini, merupakan suatu gagasan yang terlahir dari beberapa pemodelan peluang pada kecepatan angin yang mana dalam riset artikel sering dikatakan Weibull adalah yang terbaik. Nah, oleh sebab itu mahasiswa kita mengambil suatu terobosan untuk mencoba alternatif model peluang yang lain yang dia katakan sebagai extended dari Weibull, perluasan dari Weibull, di mana di sini ada 4 yang akan dicobakan, di antaranya adalah Weibull itu sendiri, lalu exponentiated Weibull, additive Weibull, and exponentiated exponential Weibull. Jadi data kecepatan angin di Pekanbaru ini akan dicoba dimodelkan, lalu dipilih mana yang terbaik dari 4 model ini menggunakan kriteria numerik seperti KIK Information Criterion, Bayesian Information Criterion, dan minus log likelihood. Oke, kita lihat. Jadi introduction-nya biasalah cerita keperluan pemodelan kecepatan angin untuk energi terbarukan dan seterusnya bla 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 bla. Oke, kita tinggalkan saja. Nah, ini dia datanya adalah data kecepatan angin yang diperoleh dari BMKG di Pekanbaru, Indonesia. Nah, di sini diberikan data kecepatan angin seperti gambar 1 dan histogramnya seperti pada gambar di sebelah yang berwarna biru grafik batang. Jadi kalau kita lihat bentuk histogramnya ini memang kita lihat bahwa pemodelan kecepatan angin menggunakan beberapa perluasan Weibull itu memang sangat tepat untuk dicobakan pada riset artikel mahasiswa. Nah, dari teori diberikan Weibull distribution itu seperti apa fungsi densitas peluang dan kumulatifnya, lalu juga exponentiated Weibull juga diberikan, lalu additive Weibull juga diberikan, lalu exponentiated exponential distribution juga diberikan. Jadi kalau kita lihat di sini ada Weibull 2 parameter, Weibull 3 parameter, dan Weibull 4 parameter. Di mana exponentiated Weibull 3 parameter, additive Weibull 4 parameter, dan exponentiated exponential Weibull 4 parameter. Lalu dicoba dengan menggunakan R tentunya, nanti kita lihat R-nya. Diperolehlah beberapa parameter dari fungsi densitas yang digunakan, seperti tabel 3. Kita lihat di situ W Weibull, EW itu exponentiated Weibull,
EEW itu adalah exponentiated, exponential Weibull, AW, additive Weibull. Diberikan semua parameter yang diperlukan, lalu ini merupakan landasan kunci atau roh dari riset artikel untuk dapat memperlihatkan pada gambar 2 ini adalah density plot. Hampir keempat model itu menunjukkan yang baik. Saya rasa setiap 4 fungsi densitas peluang yang diberikan hampir dapat menangkap histogram yang diberikan. Lalu dari kumulatif plot juga dilihat bahwa kumulatif dari model yang digunakan mampu menangkap theoretical. Theoreticalnya ini adalah F sama dengan I dikurang 0,5 per N. Sedangkan dari nilai AIC, BIC-nya ketahuan bahwa yang terbaik itu adalah exponential Weibull. Artinya Weibull 4 parameter ini lebih memiliki nilai AIC yang lebih kecil berbanding dari yang lainnya. Oke, saya rasa dari referensi cukuplah disampaikan oleh Malaysia oleh mahasiswa kita, disampaikan oleh mahasiswa kita referensinya cukup. Dan kita mengucapkan sukses selamat kepada mahasiswa yang telah berhasil menyusun riset artikel ini dengan baik. Dan memang kita akui bahwa riset artikel ini dapat dihasilkan memang harus sering-sering datang ke Radio Institute. Karena model-model yang digunakan itu merupakan model-model yang telah kita bahas di Radio Institute dan tentu bersumber dari riset-riset artikel yang ada. Nah, untuk rekan-rekan yang mau mencoba melihat seperti apa R-nya, kita dapat lihat R-nya ini kita coba lihat. Nah, ini R-nya. Jadi data X, data kecepatan angin harian yang digunakan, kalau kita lihat, ini datanya 6.500 lebih data harian. Yang ini kalau tidak menggunakan R, rasa-rasanya tidak akan bisa dilakukan. Nah, seperti biasa, jika datanya sudah seperti ini, maka kita langsung menggunakan Optim untuk menghasilkan parameter-parameter yang ada. Jadi kalau kita lihat programnya, wah ini dia, X-nya sudah kita panggil. Dan ini adalah log likelihood untuk Weibull 2 parameter. Fungsi densitasnya cukup menggunakan di Weibull. Karena dalam R, Weibull 2 parameter sudah ada fungsi densitasnya. Jadi untuk mencari log likelihood tinggal sum densitas Weibull. Nah, jadi dah. Oke. Lalu ini parameternya, kita gunakan Optim. Nah, kita gunakan Optim. Lalu ini adalah fungsi densitas peluang untuk Weibull, yang 2 parameter. Ini kumulatif, dalam Weibull kumulatif menggunakan P Weibull. Ingat, fungsi densitas menggunakan XI. XI itu adalah rentetan bilangan dari 0 sampai 2 kali maksimum data, lompatan 0,1. Sedangkan kumulatif menggunakan XX. XX adalah urutan data dari kecil ke besar, dan ini adalah log likelihood. Jadi densitasnya ada, kumulatifnya ada, log likelihood ada. Densitas untuk keperluan density plot, kumulatif untuk keperluan kumulatif plot. Nah, ini adalah exponentiated Weibull. Nah, ini log likelihoodnya. Jadi kalau mau lihat, ini adalah log likelihood yang sudah kita bicarakan di Radio Institute. Jadi untuk mengetahui detail seperti apa exponentiated Weibull, lihat di Radio Institute. Nah, untuk rekan-rekan yang mau melihat seperti apa fungsi log likelihoodnya, kita buka. Karena dia panjang, silakan dilihat. Nah, ini log likelihoodnya. Lalu ini adalah Optim untuk mendapatkan parameter. Lambda, alpha, theta adalah parameter dari exponentiated Weibull 3 parameter. L new adalah log likelihood, FEV, view, densitas, F besar adalah kumulatif. Yang berikut adalah Weibull 4 parameter. Ini 4 parameter. Di sini ada parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4.
Untuk exponentiated exponent weighable, tentu panjang lagi log likelihood-nya. Kita buka log likelihood-nya, tentu panjang dibandingkan dengan 3. Nah, coba lihat, panjang sekali. Nah, disinilah saya katakan bahwa perlunya masuk ke Rado Institute untuk melihat perkembangan-perkembangan pemrograman ini. Nah, ini optim untuk mendapatkan parameter dengan nilai parameter awal 1 semua. A adalah parameter A, B parameter B, alpha parameter alpha, lambda parameter lambda. LNI log likelihood dari exponentiated exponential weighable. FEEW adalah fungsi densitas, sedangkan F besar ini adalah kumulatif. Jadi kalau mau lihat, silakan kita buka terus ke samping untuk menjadi bahan rujukan. Oke. Dan yang terakhir adalah additive weighable. Ini additive weighable. Oke, additive weighable kalau kita lihat ini log likelihood additive weighable, juga weighable 4 parameter, 4 parameter. Jadi kalau mau melihat, kita buka terus ke samping. Nah, ini dia. Dan ini adalah parameter dari weighable alpha, theta, beta, dan gamma. Jadi ada 4 parameter additive weighable. FADW densitas, F besarnya kumulatif, LADW log likelihood-nya. Jadi kalau mau kita runkan semua, lalu kita bandingkan ke 4 grafik, kita bandingkan histogram untuk data sebenar, lalu XI data dari kecil ke besar, menggunakan ini weighable 2 parameter, ini adalah untuk weighable 3 parameter, exponentiated weighable, ini weighable 4 parameter, ini weighable additive weighable untuk 4 parameter. Jadi kalau mau kita sorot semuanya, Oke, kita lihat hasilnya. Kita runkan seluruhnya. Dan kita coba lihat ke konsol. Ya, program kita jalan semua. Sukses untuk pemrograman yang dilakukan. Jadi, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat yang biru itu adalah weighable 2 parameter, yang hijau weighable 3 parameter, yang merah itu weighable 4 parameter, additive itu adalah weighable 4 parameter. Jadi kalau kita lihat seolah-olah keempat-empatnya sama baik, tentu akan kita lihat melalui nilai AIC dan BIC-nya. Kalau kita mau lihat selanjutnya, untuk kita buka R kita lagi. R. Nah, ini R kita kembali ke Windows. Nah, ini adalah untuk satu-satu. Nih kalau kita bandingkan satu-satu, kita coba satu kita bandingkan. Nah, ini hijau weighable, biru. EW itu exponentiated, yang EEW exponentiated eksponensial, yang AW adalah additive weighable. Jadi dalam tampilan riset artikel terserah mau digabungkan empat-empatnya atau dipisah satu-satu boleh aja. Lalu berdasarkan kumulatif plot, ingat kumulatif plot tentu berdasarkan kumulatif yang dari model dibandingkan dengan kumulatif yang dari kumulatif hampiran. Kumulatif hampiran itu FF. Rumusnya I kurang 0,5 per N. Jadi kalau kita lihat gambar kemampuan kumulatif plot tadi, wah, ini yang hitam, ini teoretikal, oke. Nah, hampir semua model mampu menangkap yang teoretikal, kumulatifnya. Jadi keempat-empatnya oke, sama. Jadi seolah-olah dari gambar ini sama. Makanya kita memerlukan nilai AIC, BIC-nya. Jadi kalau kita runkan AIC, BIC, oke. Kita lihat di sini AIC-nya, AIC, enter, BIC. Nah, dari nilai nampak bahwa yang paling kecil ini 19.800, yaitu untuk exponentiated exponential weighable. Jadi dari apa yang kita lakukan perbincangan mengenai riset artikel mahasiswa ini yang telah hampir jadi, kita sukses menunjukkan bahwa Rado Institute
sangat berperan sekali dalam membangun riset-riset mahasiswa yang untuk dipublikasikan. Oke, saya rasa jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Rado Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.